Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya, dan senantiasa tetap bersemangat dalam belajar. Perkenalkan, nama saya Vicky Octavian Ardi dengan NIM 210 103 110 127. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang metode pembelajaran membaca dan menulis. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya metode pembelajaran membaca dan menulis ini terbagi pada dua tingkatan. Yang pertama yakni metode pembelajaran dengan pada kelas terendah dan pada kelas tertinggi. Nah, pada kelas terendah ini biasa dikenal dengan istilah MPP atau membaca menulis permulaan. Nah, sesuai dengan kepanjangannya tersebut, MPP ini merupakan program pembelajaran yang diorientasikan kepada kemampuan membaca dan menulis permulaan di kelas-kelas awal pada saat anak-anak tersebut memasuki bangku sekolah. Nah, mengapa disebut permulaan? Karena peralihan dari masa bermain di TK bagi anak-anak yang mengalaminya atau dari lingkungan rumah bagi anak-anak yang tidak mengalami masa di TK ke dunia sekolah berikutnya, yakni sekolah dasar atau SD. Biasanya hal pertama yang diajarkan kepada anak-anak pada awal-awal masa persekolahan itu adalah kemampuan membaca dan menulisnya. Nah, yang kedua, kemampuan ini akan menjadi landasan dasar bagi pemerolehan bidang-bidang ilmu yang ada di sekolah. Nah, pada tingkatan tertinggi, kelas tertinggi yakni biasa disebut dengan membaca lanjutan. Nah, ini merupakan sebuah tingkatan proses penguasaan membaca untuk memperoleh isi pesan yang terkandung dalam tulisannya. Nah, tingkatan ini biasa disebut dengan membaca untuk belajar atau reading to learn. Nah, membaca lanjutan ini biasanya memiliki keterampilan membaca yang dapat dilakukan bila telah diajari atau telah didapat membaca teknik atau membaca permulaan. Nah, karena membaca teknik menjadi dasar membaca lanjutan, nah maka dari itu untuk membaca lanjutan ini dimulai pada kelas tertinggi di dalam sekolah dasar. Baiklah, selanjutnya ini adalah kita memasuki pembahasan yang pertama, yakni pada metode pembelajaran membaca dan menulis pada kelas terendah, yakni terdapat salah satunya adalah metode eja. Metode ini biasanya sering digunakan oleh para guru atau sebuah instansi untuk memperkenalkan huruf-huruf secara alfabet. Nah, huruf-huruf tersebut itu kemudian dilafalkan dan dihafalkan anak sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Nah, sebagai contoh, AA, BB, CC, DD, EE, FF, dan seterusnya dilafalkan sebagai A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Nah, kemudian kegiatan ini diikuti dengan latihan juga menulis lambang tulisan seperti A, B, C, D, E, F, dan seterusnya, atau juga bisa dengan huruf rangkaian dari A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, setelah melalui tahapan ini, teman-teman diminta untuk dapat berkenalan dengan suku kata dengan cara merangkai beberapa huruf yang telah dikenal sebelumnya. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh penerapan dari metode eja yang dapat mempermudah teman-teman dalam memahaminya. Nah,
Yang pertama dimulai dari kata badu yang bisa teman-teman eja ba, du. Kemudian dilafalkan oleh teman-teman menjadi kata badu. Berikutnya adalah kata buku yang biasa teman-teman atau yang teman-teman dapat lakukan mengejanya yakni dengan cara bu, ku. Kemudian teman-teman dapat lafalkan menjadi sebuah kata buku. Selanjutnya teman-teman diminta untuk menulis pada bukunya masing-masing agar teman-teman dapat dengan mudah memahami penerapan dari metode eja ini. Nah, selanjutnya ke pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan dari metode eja. Nah, dimulai dari kelebihan metode eja terlebih dahulu. Di sini terdapat dua kelebihan. Yang pertama adalah siswa itu diharuskan untuk mengetahui setiap lambang huruf yang menjadikan siswa itu lebih cepat dan lebih hafal fonem atau kata. Nah, yang kedua ini adalah siswa langsung mengetahui sebuah bunyi dari setiap bentuk huruf. Kekurangan selanjutnya adalah kekurangan metode eja. Terdapat pula dua kekurangan dari metode eja. Yang pertama ini, setiap siswa itu diharuskan untuk mengetahui setiap lambang huruf yang kemudian menyusunnya menjadi sebuah kata. Nah, maka dari itu siswa harus membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua adalah apabila penerapan eja ini tidak diulang secara terus-menerus, kebanyakan dari siswa tersebut akan mengalami mudah lupa antara bunyi, bentuk, huruf yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, maka dari itu metode eja ini biasanya akan sering dilakukan dalam beberapa waktu agar para siswa atau teman-teman dapat mudah mengingat dan menghafal huruf-huruf yang telah diketahui. Selanjutnya adalah metode pembelajaran membaca dan menulis pada kelas tertinggi atau yang biasa dengan metode lanjutan. Nah, pada metode ini salah satunya biasanya yang paling sering digunakan adalah menggunakan metode SAS atau struktural, analitik, dan sintaktik. Nah, pada metode SAS ini merupakan salah satu jenis metode yang memang biasa digunakan pada pembelajaran bagi siswa lanjutan. Kemudian dalam proses operasionalnya pun metode SAS ini juga mempunyai langkah-langkah yang berdasarkan operasional dengan urutan, yakni menampilkan secara keseluruhan sebuah kalimat pada anak atau yang biasa disebut dengan struktural. Kemudian melakukan proses penguraian. Nah, di sini maksudnya adalah anak-anak atau teman-teman diajak untuk mengenal konsep kata yang dimulai dari menganalisis kalimat menjadi kata, kemudian kata menjadi suku kata, dan suku kata menjadi huruf. Nah, itu biasa disebut dengan analitik. Nah, setelah itu teman-teman diminta untuk melakukan penggabungan kembali kepada bentuk struktural semula. Nah, setelah kalimat yang diuraikan sebelumnya kemudian dirangkai kembali menjadi suku kata dan suku kata menjadi kalimat seperti semula atau yang biasa disebut dengan sintetik. Nah, contoh yang akan saya jelaskan pada teman-teman adalah sebuah kalimat yang biasanya teman-teman sehari-hari dengarkan. Seperti di sini saya mengambil sebuah contoh kalimat yakni baju baru. Di sini teman-teman langsung dapat memahami bahwa kalimat baju baru ini termasuk ke dalam kategori struktural. Nah, selanjutnya teman-teman diminta untuk menganalitik atau menganalisa
menguraikan sebuah kalimat menjadi kata, yakni menjadi sebuah kata beaba juju, beaba ruru. Nah, setelah itu teman-teman diminta menguraikan kembali menjadi sebuah suku kata, yakni b a j u, b a r u. Nah, langkah selanjutnya teman-teman diminta untuk mengembalikan sebuah suku kata tersebut menjadi sebuah kalimat seperti semula. Yakni langkah yang pertama adalah menjadikan sebuah suku kata menjadi kata terlebih dahulu, yakni menjadi beaba juju, beaba ruru. Nah, setelah itu teman-teman barulah menjadikan sebuah kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang berbunyi baju baru. Begitulah mungkin sebuah contoh kalimat yang dirasa teman-teman mudah memahami dari kata yang biasa teman-teman sehari-hari dengarkan. Nah, di sini pula saya meminta kepada teman-teman untuk menulisnya pada sebuah buku teman-teman masing-masing agar teman-teman tidak lupa dan tetap untuk terus melatih dalam sebuah membaca dengan menggunakan metode SAS ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasuki pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan dari metode SAS. Kita mulai dari pembahasan kelebihan dari metode SAS terlebih dahulu. Yang pertama di sini adalah membuat anak atau membuat siswa itu mudah mengikuti sebuah pembelajaran atau prosedur dan akan dapat dengan cepat membaca pada kesempatan berikutnya berdasarkan dari landasan linguistik atau landasan baca. Dengan menggunakan metode ini akan menolong anak. Kemudian anak dapat dengan mudah menguasai bacaan dengan lancar. Nah, yang kedua ini adalah dapat sebagai landasan berpikir analisis. Pembahasan selanjutnya adalah kekurangan dari metode SAS. Nah, terdapat dua pula kekurangan dari metode SAS ini. Yang pertama adalah mempunyai kesan bahwa pengajar itu atau bahwa guru harus kreatif dan terampil serta pula sabar dalam mengajarkan dengan menggunakan metode ini. Nah, yang kedua ini harus memiliki banyak sarana yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan metode ini dan juga sekolah tertentu yang biasanya dirasa sukar. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mencoba mempraktekkan membaca sebuah puisi yang berjudul Buku karya dari Erni Ristianti dengan menggunakan metode penggabungan yakni EJA dan juga SAS. Buku, kau adalah sumber ilmu di mana aku belajar dan membaca. Dari aku tak tahu sampai tahu. Buku, kau adalah jendela ilmu, jendela menuju kehidupan yang lebih sukses, menuju kehidupan yang lebih indah. Halaman demi halaman, lembar demi lembar, ku baca dengan serius hingga aku lupa waktu. Terima kasih buku, engkau temanku dari kecil hingga besar untuk menggapai cita-citaku. Baiklah, sekiranya sekian yang dapat kita pelajari hari ini tentang metode pembelajaran membaca dan menulis. Semoga teman-teman dapat dengan mudah menyimak pembahasan yang telah dijelaskan oleh saya kepada teman-teman.
Saya pun tak lupa memohon maaf jika ada perkataan atau penjelasan yang kurang berkenan ataupun dapat kurang memahami teman-teman dalam belajar tentang metode pembelajaran membaca dan menulis ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.